Karena penyakit tambah banyak, pasti bahannya banyak. Seorang ahli manajemen memberi seminar manajemen, nggak akan kekurangan bahan, karena penemuan baru banyak. Arsitek memberi ceramah, model-model rumah baru ada. Saya bilang, tapi kalau kami hamba-hamba Tuhan ini, kan bahan kami nggak pernah tambah, cuma 66 kitab ini. Ditambahi dihukum, dikurangi pun dihukum. Saya bilang kan bisa habis. Pernah nggak rekan-rekan hamba Tuhan mikir seperti itu? Saya pernah mikir, loh betul nggak ada tambahnya loh saudara di sini. Tapi ketika Papa tunjukkan, nggak akan pernah habis. 26 Agustus yang lalu bersama istri kami mensyukuri, istri saya dari Nabire nggak ikutkan sama sehari-hari begini. Kami mensyukuri saya 36 tahun jadi hamba Tuhan. Jadi saya sudah khotbah 36 tahun. Karena saya khotbah pertama 26 Agustus tahun 72. Bayangkan 36 tahun nggak habis-habis. Bahannya cuma ini. Betul Pak Billy, Pak sahabat dari pemerintah, luar biasa bukan? Firman ini dahsyat. Nah itu perlu pengurapan untuk membongkar yang masih tersembunyi, yang kita belum tahu. Mengerti sekarang? Pengurapan itu untuk apa? Untuk mengajar. Ayo kita terus makin maju, makin maju. Kita lanjut. Sebagai anak-anak Bapa di surga, pasti semua kita itu rindu menyenangkan hati Bapa. Dan itu tidak salah, memang itu harus, betul? Nah, bagaimana kita bisa menyenangkan Dia? Pasti kita tahu kalau kita mengerti yang Dia mau, yang Dia kehendaki. Betul enggak? Nah, yang Dia kehendaki itu kerinduan kita. Berapa banyak kita kalau puasa kita ditanya, aduh kamu kok rajin puasa? Kenapa? Jawabannya apa? Mencari, teruskan. Biasanya orang puasa untuk apa? Mencari kehendak Tuhan. Wah, angel jawab gitu saja kok susah. Betul enggak? Kenapa kamu puasa? Karena aku cari kehendak Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan Papa. Gereja, mari kita jujur. Sebelum saya bacakan ayatnya, saya tanya dulu. Saya punya sebuah pertanyaan, tapi jawabannya multiple choice. A dan B milih. Jujur ya, jawab. Pertanyaan begini. Menurut saudara, Papa di surga dan Tuhan Yesus itu lebih senang, satu, yang A, lebih senang dibuatkan gereja yang bagus dan kebaktian yang wah, atau B, dicarikan jiwa-jiwa yang belum percaya dia sudah percaya dia, atau B? Yang betul. Benar, 100% B, semua B, betul? Jawabannya betul, B. Tapi saya tanya balik, apa yang gereja lakukan? Yang A atau yang B? Banter ya. Dan betul. Enggak salah, betul. Saya berkata itu betul. Bayangkan kita tahu jawabannya yang B, tapi mengapa gereja melakukan yang A? Jawabannya apa? Munafik. Aku itu gereja, kita munafik. Kita tahu yang benar, tapi tidak pernah melakukan. Saya tanya pada semua rekan pendeta, jawabannya B. Tapi saya tanya balik, kenapa kita lakukan yang A? Rata-rata bilang, ya itu trennya. Goblok betul. Maaf. Berhenti gereja dalam kebodohan kita. Hari ini saya harus berkata apa adanya. Gereja harus cukup sekali dalam seminggu buat kebaktian, jangan lebih. Kenapa? Supaya ada waktu, ada tenaga, ada daya, ada ide untuk keluar mencari yang tersesat. Kalau gereja kegiatannya full Senin sampai Senin dan tidak pernah di luar gereja, itu bukan gereja. Dari mana saya bisa berkata begitu? Saudara, Lukas 15 adalah jawaban. Saya nggak usah baca, saudara catat saja. Yohanes 3 ayat 16. Hafal semua? Apa? Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini. Nah, pertanyaannya, saya nggak tanya hafalnya. Pertanyaannya, gereja jujur, menurut saudara, berapa persen gereja menerjemahkan, menjawab kerinduan Papa
dengan Yohanes 3:16. Ngerti pertanyaan saya? Hampir 0%. Karena gereja hanya ngurus yang sudah percaya. Nah, Lukas 15 adalah terjemahan, adalah penjabaran, adalah penjelasan Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 tidak akan tahu artinya bagi dunia kalau nggak ada Lukas 15. Masih ingat ada berapa kisah di Lukas 15? Ayo, 3. Semua tentang yang hilang. Yang pertama tentang apa yang hilang? Domba hilang. Kedua tentang apa yang hilang? Uang yang hilang. Ketiga tentang apa yang hilang? Anak yang hilang. Tapi semuanya happy ending. Semuanya happy ending. Dengarkan gereja. Perikop pertama jelas. Nggak usah dibaca. Lagi sekali kita harus rendah hati gereja. Maka itu anak-anak muda, jangan kamu berkata lagi IP-mu, indeks prestasi kuliahmu jeblok. Lalu alasannya karena terlalu banyak pelayanan. Itu memalukan Tuhan. Itu bukan banyak pelayanan. Kamu yang sembunyi di balik aktivitas gereja. Salah. Dengar. Maka itu gereja cukup 1 kali dalam seminggu kebaktian. Jangan ada banyak. Yang lain Lukas 15 saja. Nanti yang belum pernah baca di rumah karena waktu. Jadi begini kalau saya simpulkan Lukas 15 perikop pertama. Gereja yang benar, gembala yang benar adalah rela meninggalkan yang berapa? Ayo masa lupa. Yang berapa? 99. Ada kata rela. Tinggalkan. Lalu kemana? Keluar. Jangan lupa kata keluarnya. Pergi keluar kandang mencari satu yang. Tapi 99% gereja sekarang menghancurkan dan melawan firman itu. Berani berkata, rela membiarkan yang satu, tapi ngurus yang 99. Kan ini orang-orang kaya. Bertobat. Salah tidak kalau gitu kita selama ini? Kapan kita ngurus yang hilang itu? Jujur gereja, jangan sombong. Kapan terakhir kali saudara interaksi dengan orang yang belum percaya Yesus? Kapan terakhir kali? Kalau tahu saudara jawab 3 tahun yang lalu, itu masih agak lumayan. Karena saya ketemu banyak pendeta yang sudah 10 tahun pun nggak pernah interaksi kepada orang yang belum percaya Yesus. Alasannya terus sibuk dengan pelayanan. Baca ayat 1 Lukas 15. Saya selalu memberi patokan itu. Semua baca 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya bagaimana? Datang kepada siapa? Untuk apa? Mendengarkan dia. Gereja dengarkan. Gereja yang benar dan gembala yang benar adalah kalau yang biasanya mendengar kita ngajar justru preman-preman di sekitar rumah kita, pelacur-pelacur, penodong-penodong, drug dealer, pengguna narkoba. Garis bawahi kata biasanya. Siapa bisa menunjukkan kepada saya apa kalimat lain kata biasanya? Coba jawab. Apa itu biasanya itu apa? Coba. Setiap saat. Betul sekali Pak. Setiap saat. Jujur, kapan terakhir kali di gereja kita datang orang-orang? Sebab 2 kelompok orang ini pada zaman Yesus, istilah sekarang adalah kelompok marginal. Pernah kata marginal? Kelompok yang tersingkirkan, tersisihkan di masyarakat. Kalau kita pakai istilah lain lagi, mereka ini adalah kelompok yang sangat dibenci oleh kaum elit agama. Betul tidak? Ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, kalau ketemu 2 kelompok orang ini kayak apa model mereka? Masih ingat gak? Nak muntah. Mereka nggak suka. Tapi yang luar biasa, justru mereka itu nggak takut datang kepada Tuhan Yesus. Maka itu sampai ada kata biasanya datang mendengarkan dia. Hai karyawan-karyawan, pengusaha-pengusaha, ibu-ibu rumah tangga, siapa yang sering datang kepada saudara tiap hari? Terima kasih Pak Pendeta, kata setiap saat itu tepat untuk mengganti kata biasanya. Majikan-majikan Kristen, bagaimana pembantu-pembantu saudara?
Bos-bos bagaimana sopir-sopir saudara?